Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur karena pada pagi hari ini kita masih diizinkan Tuhan untuk dibangunkan dan merasakan hari yang baru. Kita akan masuk ke dalam sapaan dan renungan pagi pada hari ini, Selasa 25 Januari 2022, bersama saya, Oktaviana Betseba Muata. Mari kita minta tuntunan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah, ya Bapa kami bersyukur karena kami tahu bahwa di dalam kehidupan kami segala hal yang terjadi hanya oleh perkenanan-Mu. Kami bersyukur karena Engkau masih mengizinkan kami anak-anak-Mu untuk kembali bangun di pagi hari ini dan merasakan hari yang baru. Sebelum kami memulai hari kami ingin bersekutu dengan Engkau, kami ingin merenungi kebenaran firman-Mu. Tuhan yang menolong dan Roh Kudus yang memampukan, biarlah kami boleh memahami kebenaran firman-Mu. Ya Allah, ya Bapa kami, biarlah firman yang kami renungkan pada pagi hari ini menjadi kekuatan bagi kami untuk kami boleh menjalani hari kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sapaan dan renungan pada hari ini saya beri tema tidak bisa atau tidak percaya. Bacaan Alkitab yang menjadi penuntun kita pada pagi hari ini terambil dari Injil Lukas pasal 8 ayat 22 sampai 25. Akan saya bacakan bagi kita semua. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Angin Ribut Diredahkan. Pada suatu hari, Yesus naik ke dalam perahu bersama dengan murid-muridnya dan ia berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Guru, Guru, kita binasa." Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran, lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air, dan mereka taat kepadanya." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, ketika kita membaca firman Tuhan yang terambil dalam Injil Lukas pasal 8, ayatnya yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-25, ada satu pertanyaan penting yang perlu kita renungi sebelum kita lebih jauh masuk ke dalam sapaan dan renungan pagi pada hari ini. Ketika kita menemui suatu keadaan yang sulit, respon apa yang pertama kali kita berikan? Apakah kita langsung merasa tidak mampu? Ataukah kita melihat keadaan tersebut sebagai wadah untuk kita bertumbuh? Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, belajar dari para murid dalam bacaan kita pada hari ini. Terkadang dalam kehidupan kita
sebagai manusia yang lemah, sering sekali ketika kita menemui masalah atau kita menemui keadaan yang sulit, kita akan merasa panik duluan. Kita tidak bisa tenang dan kita tidak bisa berpikir jernih, serta kita tidak bisa merasa mampu di dalam keadaan-keadaan itu. Kemudian yang hanya bisa kita lakukan adalah kita berlari, bersembunyi kepada Tuhan. Namun Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pertanyaannya adalah, apakah mengadu terus adalah perbuatan yang benar? Bukankah ketika kita mengadu terus, bukankah ketika kita berlari dan bersembunyi menunjukkan ketidakpercayaan diri kita dan kelumpuhan iman kita? Benar adanya Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, bahwasannya Tuhan adalah tempat perlindungan kita. Tetapi ketika kita hanya menjadikan Tuhan sebagai tameng kita, sebagai tempat kita bersembunyi dari kenyataan sulit yang kita hadapi, bukankah hal ini adalah suatu tindakan yang keliru? Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, ketika Yesus mengatakan, "Di manakah kepercayaanmu kepada murid-murid itu?" Ada satu poin yang sebenarnya ingin disuarakan oleh Yesus. Yesus ingin menyuarakan bahwa murid-murid itu mampu. Mereka bisa menghandle keadaan tersebut. Tetapi mengapa? Mereka hanya bisa lari dan bersembunyi. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, jika demikian, pertanyaannya bagi kita, apakah kita yang tidak bisa atau kita yang tidak percaya? Apakah kita yang tidak bisa atau kita yang tidak percaya bahwa kita ditempatkan dalam situasi dan keadaan yang sulit? Di sana juga Tuhan turut memampukan kita dan Dia terus menyertai kita. Kita yang tidak bisa atau kita yang tidak percaya bahwa kita bisa menghandle keadaan tersebut dengan iman kepada Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada perbedaan besar antara orang yang beriman dan orang yang budak. Beriman tidak menjadikan Tuhan sebagai tempat pelarian kita. Beriman berarti kita menghadapi keadaan sulit itu dan tidak bersembunyi, dengan keyakinan bahwa ketika kita maju dan menghadapi keadaan tersebut, Tuhan turut menyertai. Kita perlu mengingat ini baik-baik, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Jika demikian, maka jawabannya adalah kita sebenarnya mampu menghadapi keadaan-keadaan yang sulit itu. Tapi kita yang tidak percaya bahwa ketika kita ditempatkan dalam suatu keadaan sulit, dalam sebuah masalah yang mungkin menurut kita terlalu besar bagi kita, kita yang tidak percaya bahwa Tuhan turut memampukan kita untuk menghadapi keadaan-keadaan tersebut. Kita yang tidak percaya dan kita yang tidak bisa melihat suatu keadaan sebagai tempat di mana Tuhan memproses kita. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang membuat kita merasa tidak mampu,
yang membuat kita merasa berat dalam keadaan-keadaan yang sulit adalah kenyataan bahwa kita tidak percaya bahwa Tuhan ada dan Ia memampukan kita. Maka dengan demikian, untuk menutup sapaan dan renungan pagi kita pada hari ini, saya ingin mengajak kita masing-masing, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita menemui suatu keadaan yang sulit, ketika kita harus menghadapi keadaan yang mungkin membuat kita merasa tidak mampu, ingatlah dan percayalah bahwa di dalam keadaan-keadaan itu ada rencana yang Tuhan pakai untuk membentuk kita, untuk membuat kita bertumbuh dalam iman dan dalam spiritualitas kita. Maka itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, jangan kita panik duluan. Marilah kita tetap beriman, tetap tenang, dan melihat keadaan tersebut sebagai wadah Tuhan untuk membentuk kita menjadi lebih kuat. Amin. Selamat menjalani hari ini, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Semoga firman ini memampukan kita dan menguatkan kita untuk menjalani hari-hari kita yang sulit. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Bapa kami, pagi hari ini kami belajar tentang kebenaran firman-Mu, bahwa kami harus percaya di dalam keadaan yang sulit, Engkau turut bekerja dan Engkau turut memampukan kami, sehingga kami tidak menjadi seorang pengecut untuk berlari dan bersembunyi, yang hanya menunjukkan ketidakpercayaan dan kelumpuhan iman kami. Biarlah Tuhan, firman-Mu boleh menguatkan kami, sehingga kami boleh dimampukan menjalani hari-hari kami. Ini doa, ini harapan kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa.